Tang Kiki. Tahukah kamu lagi dalam masalah? Ada apa, bos? Ada apa, bos? Mau aku kasih tahu. Jiang Dong datang ke perusahaan. Dia bilang kamu diam-diam memotret Suran tadi malam. Apa kamu diam-diam memotret Suran? Dan sekarang dia mau menggugat perusahaan kita. Tapi aku jelas-jelas bilang ke dia kemarin. Aku bilang aku adalah seorang fotografer. Aku sedang syuting klub orang hilang. Berarti kamu tadi malam. Apa kamu bilang ke dia? Kenapa kamu membantah dia? Bagaimana kalau kamu dimarahi? Apa yang kamu lihat? Nggak ada kerjaan. Apa yang kamu lakukan? Kamu duduk. Bagaimana kalau kamu dimarahi? Tahukah kamu telingamu buat apa? Tang Cici. Kalau telingamu sudah tumbuh. Kamu akan dimarahi orang lain. Dari telinga ini. Keluar dari telinga ini. Kan kamu tahu. Nggak tahan ya? Kenapa kamu membantah dia? Sekarang kamu bawa website kita turun. Kenapa? Aku yang kena getahnya, bos. Bagaimana dengan aku? Aku bilang ke kamu aku. Baru saja dimarahi direktur. Apa kata Jiang Dong? Kalau aku nggak memecat kamu, dia mau berperkara. Sampai habis dengan perusahaan kita. Zhao Ning harus bagaimana? Kamu bilang harus bagaimana? Dia nggak tahu harus bagaimana. Aku kasih tahu harus bagaimana. Dipecat. Maaf, bos. Kasih aku kesempatan lagi. Aku suka di sini. Aku suka memotret kucing terbang. Aku juga suka kursi nyanyi ini. Tang Kiki, aku mohon, oke? Aku mohon kamu cepat pergi. Kamu selamatkan perusahaan kita. Perusahaan kita Adalah perusahaan kecil. Kita tidak bisa melawan perusahaan besar. Kita tidak bisa menutupinya. Pergi dari sini. Aku punya hal untuk dilakukan setelah kamu pergi. Aku ingin menulis surat ulasan untuk Jiang Dong. Aku bilang padamu dalam hidup ini. Aku hanya menulis surat ulasan. Saat aku masih di kelas 3 SD, untuk siapa aku menulis? Menulis surat ulasan untuk teman sekelasku. Karena dia tidak bisa menulis. Dia minta aku bantu menulis. Lalu dia kasih aku uang. Aku punya uang. Jadi aku menulis. Sekarang aku 40 tahun. Aku 40 tahun dan masih harus menulis surat ulasan. Tang Kiki, terima kasih. Aku bilang kamu pergi dari sini. Dan kamu ambil kursi Twitter ini. Kursi obrolan diambil. Bagaimana? Bagaimana? Selamat tinggal kursi nyanyi. Kapan itu bernyanyi? Kamu ambil itu. Apa yang kamu lakukan? Kalender ini jelas bilang Crazy Cat. Milik perusahaan kita. Kenapa kamu ambil? Kenapa? Itu milik perusahaan. Stapler ini Dibeli bersamaku. Saat kamu rapat terakhir aku yang bayar. Siapa? beli ini lebih dari 5.000 yuan. Aku bisa menuntutmu pencuri. Milik perusahaan tidak. Kamu dipecat. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Sombong kan? Tidak. Kalau begitu kamu tidak mengambil. Apa yang kamu lakukan dengan foto ini? Ini. Atas itu aku. Omong kosong. Tentu saja aku tahu fotonya adalah kamu. Tapi bingkainya milik perusahaan. Sangat sederhana. Kamu keluarkan fotonya dan simpan. Bingkai foto, cui dabi. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Kiki pergi, aku juga mengundurkan diri. Bagus. Aku tadi berbicara lama di sana. Hanya untuk melihat bagaimana reaksimu. Kamu akhirnya bereaksi. Pria ini sangat baik. Aku bilang tentang Kiki. Kamu bawa dia pergi. Aku sangat senang. Masukkan ke dalam kotak dan bawa pergi. Aku beritahu kamu Zhao Ning. Kamu pengacara kecil tanpa izin. Perusahaan tidak mau. Sudahlah. Berikan aku 2 porsi Black Forest. Kamu juga di sini. Apa kabar? Apakah kamu sering ke sini? Aku tidak pernah melihatmu. Karena aku seorang fotografer. Ketika kamu paling santai, itu saat aku paling sibuk.
seperti matahari dan bulan yang tidak akan pernah bertemu. Maka kamu tidak perlu bekerja hari ini. Pengangguran. Tentu saja tidak. Aku mengambil cuti khusus untuk pindah. Aku tanya kamu ini. Kenapa? Orang ini benar-benar menarik. Aku minta tolong padamu. Kalau ada alasannya, maka mari kita rayakan bersama. Bagus untuk merayakan pindahanmu. Merayakan matahari dan bulan akhirnya bertemu. Apa yang kamu katakan kemarin sangat bagus. Pasti banyak orang yang tahu rumor tentangku. Apa yang aku katakan kemarin adalah sisi lain dari rumor itu. Tapi bagaimanapun juga terlihat sama bagiku. Apa yang sama? Setiap aspek dirimu telah kehilangan apa yang paling kamu hargai. Putus asa. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih untuk hidangan penutupnya. Apa yang dikatakan pemacili itu benar. Perusahaan V sekarang mulai memblokir pesan seorang rekan pemilik. Karena pekerjaan, aku tidak sengaja merekam video seorang eksekutif senior perusahaan V. Pemilik bisa mengambil buku catatan dan bersumpah. Isi video ini hijau dan sehat. Tidak ada kata kunci sensitif. Green dan tidak terhambat. Meski begitu perusahaan V tetap memaksa gadis itu untuk mengundurkan diri. Pemilik mempertaruhkan nyawanya untuk memposting. Perusahaan V sangat baik dan kuat. 10.000 swipe sebelum dihapus. Apakah postingan ini memiliki tingkat klik yang tinggi? Judul forum akhir-akhir ini. Apa masalahnya dengan pemberitaan yang diblokir? Aku tidak pernah mendengarnya. Tanya saja pada Tuan Jiang. Apakah kamu tidak mengirim surat pengacara? Mampu. Cukup kirim surat pengacara ke komputer di seluruh dunia. Aku melakukan apa yang tertulis di postingan itu. Aku menangkap paparazzi itu sedang merekammu. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang menyakitimu. Jadi aku membawa pengacara keesokan harinya. Pergi ke editor-in-chief-nya. Editor-in-chief-nya juga salah. Berjanji untuk menghancurkan semua materi rekaman. Aku akan menyingkirkan paparazzi ini juga. Aku pikir itu karena paparazzi tidak puas. Hanya mencoret-coret di internet. Apakah kamu ingin aku memperingatkannya? Jiang Dong. Pertama biar aku memberitahumu sesuatu. Paparazzi yang disebut-sebut ini. Dia hanya seorang juru kamera. Dia tidak merekamku hari itu. Hanya bekerja seperti biasa. Dan pria ini adalah temanku. Jadi kamu lakukan ini benar-benar berlebihan. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tahu. Tapi aku berharap setiap kali kamu melakukan sesuatu, jelasin dulu semuanya. Jangan terlalu gegabah. Tahun ini, lihat juga rumah tanpa air mengalir. Ini jarang. Sebenarnya tadi ada yang bagus banget. Tapi aku alergi serbuk sari. Aku langsung pengin bersin begitu masuk. Banyaknya yang udah kita lihat. 32. Aku beneran pengin jadi keong sekarang. Kenapa? Karena kalau begitu, kalau aku capek aku bisa masuk ke cangkang dan sembunyi. Jadi nggak perlu bergerak lagi. Itu aja untuk diskusi hari ini. Sampai jumpa besok. Mr. Su ada komentar lain? Aku berharap ada lebih banyak Jamaichan Blue Mountains di sini. Aku akan sering berkunjung. Mengganti Jamaichan Blue Mountains. Party A sering mengunjungi studio Party B. Ini pengawasan. Aku ingin minum kopi Party B.
Tolong berikan aku satu Black Forest. Aku sudah memesannya untukmu. Bulan bertemu matahari lagi. Hari ini aku bertanya. Maka aku harus bertanya kenapa. Karena kamu kehilangan pekerjaan. Kamu sudah tahu. Tapi apa? Aku punya kabar baik untukmu. Aku punya lowongan di sini. Khususnya butuh kamu. Aku sangat mengenal diriku sendiri. Bisa diganti dari kecil sampai besar. Jadi nggak ada pekerjaan yang harus pakai punyaku. Aku serius. Sebuah agensi iklan temanku khususnya butuh seorang penulis iklan. Maka kamu nggak butuh aku lagi. Aku orangnya. Segera setelah kamu lihat iklannya. Hanya konsumen bodoh. Aku nggak berpikir begitu. Kamu punya banyak ide liar sepanjang hari. Sangat cocok untuk penulis iklan. Maka biarkan koin yang memutuskan. Dari depan ke belakang bukan ke. Jangan pergi. 2 kemenangan dari 3. Keberuntunganmu tidak seburuk itu kan? Lalu 1 kali terakhir. 2 kali pertama dianggap pemanasan. Tidak mungkin Tuhan mengatur. Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal baru? Cukup nyaman. Rumah besar. Tempat tidurnya besar dan empuk dengan sandaran. Dan ruangannya sangat luas. Jika ada kesulitan, datanglah kepadaku kapan saja. Lalu berapa kesempatan yang bisa ku dapat? 3 kali. Kamu menganggapku sebagai pohon harapan. Jika kamu bisa, maka harapanku yang terakhir adalah kamu muncul 3 kali lagi. Sebelum kamu menghabiskan kue, aku seharusnya tidak mengubah pikiran. Lalu, beri aku 3 lagi. Ini daftar proyek yang akan kami sponsori. Bagian belakang adalah alternatif, kamu bisa melihatnya. Apa itu kelompok penelitian Bahteranu? Menyelesaikan ini kepada masyarakat konservasi satwa liar. Oke, akan kutunjukkan padamu setelah ku selesaikan. Kamu tidak tidur nyenyak kemarin. Semalam, aku pindah. Pindah tempat. Membantu teman pindah. Apakah kamu masih ingat terakhir kali ketika Jiang Dong dibunuh? Gadis dipecat dari pekerjaan. Dia juga baru-baru ini pindah. Aku benar-benar tidak mengerti gadis itu sekarang. Aku memberinya pekerjaan dengan Feng Lufei. Dia harus melempar koin untuk memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Hasilnya aku membalik 3 negatif dan tidak bisa pergi. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sengaja melakukannya. Sengaja. Bukankah itu sudah cukup jelas? Dia pasti senang menerima bantuan dari teman biasa. Tapi dia menolakmu dengan cara ini. Secara permukaan sepertinya aku tidak ingin berhutang budi padamu. Tapi tidak sesederhana itu. Kayaknya, dia suka sama kamu. Cuma, sebaliknya, tangan ini masih hidup. Dulu aku pakai trik ini buat menang banyak permen waktu kecil. Situsmu memecat kamu. Itu karena tingkat klik videomu nggak cukup tinggi. Kiki, lihat kamu gagal sebagai penembak. Kamu harus cari tahu kenapa. Aku sarankan kamu, belajar lebih banyak selama ini. Multi-charge, ambil gelar S2 atau semacamnya. Kalau nggak kamu bisa ambil tes IELTS dan keluar negeri. Tapi masalah utamaku sekarang adalah bertahan hidup. Sekarang susah cari kerja. Itu kenapa aku sarankan kamu belajar selama ini. Hindari puncak lapangan kerja. Sebenarnya ada seseorang kemarin ingin memperkenalkan aku ke suatu pekerjaan. Dia suruh aku lempar koin. Kalau keluar gambar aku akan pergi. Kalau sebaliknya aku akan menyerah. Kamu bilang saran lempar koin?
Hacker John APA yang perkenalkan ke kamu? Kalau pelayan atau kasir atau semacamnya kamu nggak pergi. Terlalu banyak. Sebenarnya pekerjaan itu cocok buat aku. Copywriting di agensi periklanan. Tapi aku sengaja lempar 3 kali ekor. Menolak pekerjaan itu. Kenapa? Karena orang yang menawarkan aku pekerjaan itu. Aku suka sama dia. Beneran gimana kamu nggak pernah bilang? Kenapa kamu cuma nembak? Video puro berubah jadi anjing. Atau kamu lihat video kucing jungkir balik di jalan? Apa kamu mau aku kasih tahu? Jenis kontribusi apa yang dibutuhkan masyarakat dari kamu? Gosip. Gosip apa yang kamu bicarakan? Kamu nggak akan semudah itu. Mudah nggak sih datang ke situs kita? Aku kesel banget sama kamu. Benar ya? Pemimpin redaksi Cui ada yang mencari kamu. Jiang Dong. Perusahaan Vekan. Kamu datang di waktu yang tidak tepat. Kebetulan saya sedang mengajari sampah perusahaan kami. Perusahaan kami sampah. Seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Pegang. Bisa kamu beritahu siapa yang harus dipecat sekarang? Pecat saya. Saya tidak tahan lagi. Saya datang mencari Tang Kiki. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sini sekumpulan sampah? Memalukan. Menyebar. Saya benar-benar minta maaf. Membuatmu tertawa. Maaf untuk duduk. Tidak perlu. Saya bilang tadi saya mencari Tang Kiki. Tapi Tang Kiki itu sudah kamu pecat. Dia yang kamu cari. Menghilang dalam banjir. Lalu kamu tahu di mana dia sekarang? Bagaimana saya tahu di mana dia? Kamu benar-benar perlu tahu di mana dia. Lalu saya beritahu. Barusan kamu di jalan. Apa kamu melihat ada orang yang lewat? Berjalan lewat, berjalan lewat, berjalan lewat. Mereka yang sibuk dengan hidup. Salah satunya adalah Tang Kiki. Kamu bisa menemukannya di sana. Perusahaan kami sekarang punya pelanggan. Sampah, sampah, sampah. Tidak akan kamu tuangkan teh. Sangat kasar. Apa kamu lihat? Perusahaan kami sampah. Bagaimana perusahaan kecil seperti kami bisa dibandingkan dengan perusahaan besar kamu? Perusahaan kamu punya sistem seperti itu kan? Sampah dari perusahaan kami ini. Kamu pikir kami akan meninggalkan profilnya? Bagaimana dengan nomor teleponnya? Bisa kamu berikan? Kamu bercanda lagi. Kamu punya kemampuan untuk memecat orang. Kamu bisa menemukannya. Kamu pasti bisa menemukan nomor teleponnya. Kamu jenius. Baiklah. Kalau ada kabar darinya, beritahu aku segera. Manfaatnya tidak akan kurang. Kamu bicara omong kosong. Bukankah ini hanya untuk uang? Jiang Dong. Aku tidak akan mengusirmu. Sial, kamu benar-benar berhasil kali ini. Datang saat tidak seharusnya. Jangan datang saat seharusnya datang. Jangan pergi, aku akan memberitahumu. Kamu harus belajar darinya. Belajar hal berhati serigala. Kenapa? Situs kucing gila adalah rumahmu. Aku harap kamu akan menggunakan situs kucing gila sebagai rumahmu di masa depan. Benar menjadi anjing berhati serigala. Keluar sampah. Punya tangan gerakan sendiri. Kenapa mencuri milik orang lain? Oke, ayo pergi. Pergi berdiri di sana. Tertawa. Bukankah kita hanya tidak mendapatkan kursi? Tidak ada. Kamu lupa apa yang kita lakukan. Fotografer baru saja melalui masalah besar. Perang terowongan dan perang ranjau semua datang ke sini. Tidak takut kita tidak akan punya kursi untuk duduk. Ayo. Semuanya diam. Ini masalahnya dengan perusahaan kita. Jika kamu bisa memenuhi target setiap bulan, jadi berapa gaji bulananmu? Lebih dari 5 digit. Itu sangat mungkin. Kamu membuat 500 panggilan sehari. Asalkan 50 berhasil, maka kebahagiaan sangat dekat denganmu. Kemudian berikutnya, perkenalkan dirimu.
Oke, perkenalkan dirimu dulu. Halo semuanya, namaku Ye Yongki. Dari Hunan, namaku sederhana. Total 3 kata Ye Yongki. Ye dari Ye Yongki, Yong dari Ye Yongki. Ye Yongki. Panggil namaku bersama. Ye Qiang. Jangan malu. Ini cara yang sangat bagus untukku. Untuk berkomunikasi denganmu. Semuanya panggil lagi. Namaku Ye Yongki. Dia ini terlalu lucu. Ada orang seperti dia di dunia ini. Terlalu tidak bisa diandalkan. Mungkin seseorang seperti dia bisa membuat lebih dari 500 panggilan telepon setiap hari. Berusaha keras mempersempit jarak dari kebahagiaan. 500 panggilan itu awan. Kebahagiaan tidak bisa didapat seperti itu. Apakah kamu ingat siapa aku? Aku Tang Kiki. Tang dari Tang Kiki, Ki dari Tang Kiki. 77 Ki. Aku baru tahu sekarang. Setiap hari aku keluar mencari pekerjaan. Yang kulihat hanya komedi. Kau harap pikir kita Juga komedi di masa depan. Itu pasti perlu. Pikir, tragedi mana yang pernah kamu lihat tertulis di sana? 2 orang bodoh. Tinggal di tempat mewah hanya 200 yuan sebulan. Oke, pergi terus mencari pekerjaan. Dengan makanan. Dan bubur di depan. Oke, ayo. Ayo, ayo. PVC yang baru dipotong, mencerminkan semangat merek Qiang, terobosan dan tantangan. Kapan Tuan Su tiba? Dia bilang tidak menonton demo. Mari kita mulai. Oke. Tuan Su, Siapa yang membuat kopi? gaji dan pembayar pajak. Kamu bercanda sekarang. Terima kasih Tuan Su. Mengetahui humor itu bagus, tapi kamu harus melakukan pekerjaanmu dulu. Ada 3 kesalahan tata bahasa dalam dokumen ini. Perbaiki sekarang, cetak ulang, berikan padaku dalam 20 menit. Kurasa itu kamu. Hanya kamu yang bisa membuat kopi yang begitu harum. Kuharap kamu tidak berpikir, aku mengganti mesin kopi perusahaanmu, yang merupakan tantangan bagi otoritasmu. Aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu keberatan, aku bisa pindah kapan saja. Aku tentu tidak keberatan. Yang penting kopinya enak atau tidak. Intinya bukan mesin kopinya, tapi pembuat kopinya. Jika perusahaan V membutuhkan petugas kopi, kurasa aku bisa mencoba. Aku lebih tertarik pada posisi ini daripada direktur kreatif. Program blockbuster iklan kreatif baru. Aku juga mendiskusikannya dengan Direktur Ye. Dia mengajukan beberapa pertanyaan. Kami semua menyelesaikannya. Sekarang ingin mendengar pendapatmu. Aku akan membalasmu secara pribadi setelah membacanya. Pernahkah kamu berpikir, apa yang akan kamu lakukan jika tidak membuat iklan? Membuat kopi. Aku berbicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada membuat kopi. Jika Tuan Su punya ide, katakan saja langsung. Berapa detik iklan terpanjang yang pernah kamu buat? 30 detik. 30 detik di hati penonton. Seberapa mengesankan? Tergantung apakah 30 detik ini benar-benar menyentuh hati penonton. Oke, durasi iklan adalah faktor kunci dalam efeknya. Praktek biasanya adalah mengulang iklan 30 detik. Membuat penonton menerima secara pasif. Benarkan. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Jika kita bermain dengan cara berbeda, membuat iklan sama seperti siaran langsung Piala Dunia. Aku tidak mengerti. Siarkan pada waktu tetap. Memiliki penonton tetap. Biarkan penonton menunggu Qiang dan ubah waktu kencan mereka. Menurutku itu cukup mengesankan. Itu tidak cukup. Agar produk dan konsep Qiang erat terkait dengan kehidupan penonton. Menjadi inspiratif dan interaktif. Tambahkan sedikit hiburan. Dengan cara ini penonton tidak akan merasa monoton dan membosankan. Nona Feng, aku tahu apa yang ada di pikiranmu sekarang. Kamu pasti membayangkan retorikaku. Dengan banyak pelanggan yang tidak realistis, kamu sudah melihat lebih banyak. Kamu pasti punya banyak cara untuk menghadapiku. Tuan Su, kamu benar-benar tidak mengenalku.
Biasanya aku menggunakan berbagai metode, langsung menolak. Tapi kali ini aku ingin berubah. Bagaimana caranya? Aku akan mencari cara untuk menghadapimu. Kulihat kamu sepertinya kurusan akhir-akhir ini. Aku duduk setiap hari dan perutku mengecil. Kamu malah bertambah gemuk. Aku bepergian ke lokasi kerja setiap hari. Kalau makan lebih banyak, mungkin suatu hari aku akan benar-benar pingsan di keramaian. Tidak apa-apa beruntung jadi gemuk. Bagaimana pencarian kerjamu? Tidak ketemu. Kiki, aku tidak menyalahkanmu. Kamu hanya tidak bisa beradaptasi. Kamu harus aktif menyesuaikan diri dengan perusahaan, bukan membiarkan perusahaan menyesuaikan dirimu. Kau tahu. Dan jika kamu melakukan kesalahan, itu salahmu. Jangan memilih untuk menyalahkan orang lain. Kamu tidak memarahi bos. Bagaimana mungkin perusahaan kita sama? Di perusahaan kecil sepertimu, jika kamu melakukan satu hal dengan baik, kamu bisa dipromosikan. Di perusahaan besar kami, di seluruh lantai semua manajer dan direktur ada di sana. Menakutkan. Aku tidak ingin memberitahumu. Kalau gitu mending gak usah cari perusahaan besar. Kesehatan fisik dan mental. Itu yang terbaik. Kiki beneran. Kadang-kadang, lu lebih pinter dari gue. Jadi lu pertimbangin ganti perusahaan? Bos gue Suran gak bisa ninggalin gue. Gimana nyari rumahnya? Gue lupa kasih tahu petualangan seru ini. Rekan kerja gue Zhao Ning udah nemuin satu buat gue. Rumah 2 lantai cuma 200 yuan sebulan. Lu gak ketipu kan? Jangan-jangan markas bawah tanah, geng? Bukan orang itu. Gue fans beratnya Zhang Daiwo. Setelah masuk kamar, di semua dinding tempel foto-foto Zhang Daiwo semua. Tapi, aturannya gak boleh kita pindahin. Ini syarat tinggal kita. Kalau kita pindahin, kita harus nyapu rumah. Serem banget. Kenapa sih tinggal di tempat aneh gitu? Bukannya karena kita lagi gak ada uang ya? Jadi sementara tinggal di sini dulu. Setelah Zhao Ning dan gue nabung cukup, baru pindah. Tapi gue kasih tahu ya, orang kayak gue udah terbiasa tinggal di rumah kecil, tinggal di rumah gede gini, dan tidur tiap hari. Gue tiba-tiba sadar. Lihat betis lu dari sudut ini. Lumayan kurus. Apa gue kurus? Lu pas banget. Jangan kurusin lagi. Udah capek. Iya? Gue traktir makan kalau lu ada waktu. Ngasih semangat buat lu. Oke. Ngomong-ngomong, mesin kopi baru di pantry. Yang bawa siapa? Kayaknya Feng Lufei yang bawa kemarin. Mr. Su suka banget. Dia suka orang atau mesin kopi? Dua-duanya. Aku hanya tahu, dulu dia pernah. Tuo Feng Lufei mengatur pekerjaan. Siapa? Sepertinya, dia dipecat karena perusahaan kita. Dia orang kecil. Kamu juga tahu kalau Mr. Su itu penyayang. Kamu suka membantu orang. Jadi paparazzi perempuan itu pernah ke tempat Feng Lufei. Paparazzi perempuan. Ya, kamu pernah lihat. Dia yang selalu pegang DV. Ambil Mr. Su. Menyelinap ke sana. Teruskan. Apa? Paparazzi perempuan itu. Kamu pernah ke Feng Lufei lagi? Tidak. Kenapa kamu tanya ini? Aku curiga. Dia yang Mr. Su diam-diam temani. Miss Bear, aku selalu merasa musim dingin adalah musim terbaik di kota ini. Aku tidak tahu, apakah kamu tertarik makan siang dengan pria tampan?
Ngajak aku makan malam terlambat. Aku harus ajak kamu minum teh sore. Anshao belum makan kan? Aku lagi nafsu makan jelek. Makan sedikit. Kamu tahu ada banyak yang bisa kita makan. Terkadang pilih lebih dari satu. Kehilangan penilaian. Dari sudut pandang ilmiah, itu disebut dilema pilihan. Rumit sekali. Apa aku perlu ke rumah sakit? Bicara tentang terapi. Aku tidak tahu. Aku ingin pilih rumah sakit terbaik. Atau dokter termahal. Miss Xiong, kamu kenal dokter terkenal. Keanggotaan terbaik. Aku bosan kalau terlalu banyak orang. Keluarga kami peduli kesehatan. Terutama tubuh. Saya pikir itu hal yang besar. Bagaimana bisa jadi hal yang besar? Penyakit kecil bisa menjadi penyakit serius jika tidak diobati. Kamu tahu begitu saya masuk rumah sakit. Seberapa besar dampaknya pada kelompok kita? Penyakit ini sama sekali tidak memerlukan rawat inap. Itu sulit untuk dikatakan. Rencana tidak pernah bisa mengikuti perubahan. Seperti saya sedang membeli rumah. Saya tidak bisa menemukan pemiliknya, tapi saya menemukan kamu. Benar. Sejauh yang saya tahu pemiliknya, suite ini tidak dijual. Saya tahu. Apakah harga rumah melambung tinggi? Dia ingin mempertahankan nilai rumahnya kan? Tidak masalah. Saya akan bertukar kamar. Kamu bilang padanya tidak masalah di mana rumahnya. Asalkan dia puas. Saya akan membayar. Tepat saat saya menggantikannya. Uang atau apapun. Saya bayar sekaligus. Anshao, saya pikir mungkin ini bukan tentang uang lagi. Bukan tentang uang, apa masalahnya? Kamu pikirkanlah. Semua masalah di dunia ini. Semuanya tentang uang kan? Jadi menurutmu uang bisa membuat semua orang di kafe ini pergi? Orang yang belum pernah melihat keberanian uang tunai. Saya rasa mereka tidak akan kemana-mana. Kebetulan saya tidak membawa banyak uang tunai hari ini. Anshao, sebagai anak kaya, saya pikir uang yang kamu bawa seharusnya cukup untuk menggoda tamu di meja itu untuk pergi. Apa yang sulit tentang itu? Maaf kalian berdua. Bisakah kalian memberikan tempat kalian pada saya? Apa yang kamu lakukan, neuropati? Tidak. Saya tidak gila. Seperti ini. Hari ini adalah hari jadi ketiga saya dengan pacar saya. Ini tepatnya tempat kami pertama kali jatuh cinta. Jadi saya ingin merepotkan kalian untuk meminta kalian berdua keluar dari sini. Hati-hati, aku kasar padamu. Berikan tempatmu padaku. Jangan pergi. Aku kehabisan uang. Itu sayang. Ayo. Jangan ke supermarket hari ini, yuk kita belanja. Jalan. Bagaimana kalau kamu duduk saja? Tidak, ayo pergi. Aku baru saja membelinya, kamu pergi. Aku tidak bilang akan duduk di sana. Aku hanya ingin melihat pesona uang. Fakta ada di depan mata. Tidak ada yang peduli dengan uang. Tapi uang akan habis suatu hari, bukan? Seperti kamu sekarang. Aku masih punya kartu. Aku ke lemari untuk mengambil CD, tapi aku menemukan barang ibuku hilang. Sejak aku tidak pernah melihat ibuku lagi. Aku terus mencarinya. Tapi aku percaya, aku akan menemukannya suatu hari. Acara hari ini berakhir di sini. Pertemuan berikutnya tetap sama. Halo, namaku Suran. Mendengar namamu mengingatkanku pada orang lain, namanya Feng Xiwen. Aku adalah Feng Xiwen yang kamu kenal. Sama. Kamu adalah Suran yang aku kenal. Beruntung bertemu. Senyum kenal. Manajer umum Su dari perusahaan V. Kenapa kamu sering datang ke pesta seperti ini?
Setiap orang punya cerita tak terlupakan di hati. Perlu ada tempat untuk mengeluh. Ya. Kalau kita bertemu di lapangan golf atau di klub mobil sport, itu akan sangat membosankan. Suran, ayo makan malam jam 6. Kami menunggumu di luar. Oke, aku akan menyusul nanti. Kau selesai dengan kegiatan rutinmu. Apakah kamu sering menghadiri makan malam mereka? Anggota klubnya sangat ramah. Setiap acara sudah selesai. Aku menghabiskan 1 atau 2 jam makan bersama mereka. Kenapa melakukannya? Kebanyakan dari mereka orang asing. Untuk mencari kerabat yang hilang, tinggal di kota ini. Sebagian besar waktu mereka kesepian. Ini mengingatkanku pada diriku 8 tahun yang lalu. Saat itu aku memulai bisnis di New York. Setiap hari setelah bekerja aku berkeliaran di jalanan. Aku suka melihat berbagai macam jendela. Kemudian masuk ke sebuah restoran kecil. Beli 2 kaleng yogurt Yunani yang lezat dan burger untuk dibawa pulang. Seperti mereka. Setiap malam aku berkeliaran di jalanan. Mungkin itu pengalaman yang mirip. Setiap kali aku bersama mereka ada topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang MGM? Kerajaan rantai legendaris. Bisakah kau memberiku waktu hari ini? Aku ingin mengobrol baik-baik denganmu. Menurutmu jam 6 malam Jumat seperti ini, apakah sia-sia? Bisa diundang olehmu. Makan malam bersamamu. Aku yakin tidak ada yang menganggapnya membuang waktu. Karena aku disebut orang kaya. Benar. Kau sangat blak-blakan. Aku ingin semua orang mau menghabiskan akhir pekan dengan orang kaya. Apa maksudmu? Daya tarikku adalah uang. Tidak bisa disangkal, ini salah satunya. Bagaimana menurutmu? Apa yang menarikmu padaku? Mungkin karena aku dari kalangan rakyat biasa. Dibandingkan bangsawan, kau lebih suka bergaul dengan rakyat biasa. Karena hanya ini yang membuatmu terlihat baik dan sopan. Aku sedang munafik. Terdengar seperti aku bukan orang baik. Tidak, justru sebaliknya. Kau pasti orang baik. Kenapa? Karena semua kekayaanmu berasal dari warisan. Itu masuk akal. Jadi sekarang biarkan aku berspekulasi tentangmu. Jelas kamu lahir dari keluarga yang berkecukupan. Mungkin hanya sekadar bertahan hidup. 2 kata ini, aku selalu sedikit bingung. Ini yang kamu katakan. Semua yang kamu miliki sekarang. Gelarmu. Asetmu. Bagaimanapun semuanya adalah hasil usahamu sendiri. Kamu adalah yang disebut orang kaya baru. Kamu adalah kelas menengah yang paling tipikal. Tapi yang menarik perhatianku adalah kamu seharusnya memiliki hati yang kosong. Kekosongan. Tapi kamu mengatakan apa yang dikatakan oleh pegawai kecil itu di malam hari. Kata-kata yang menyentuh. Kalimat inilah mengungkap latar belakang warga kecil di kotamu. Tapi itu membuatku senang. Meskipun kamu adalah orang yang emosional. Kuharap perasaanku tidak terlalu terlihat. Itu tidak akan. Sebenarnya orang-orang di bawahmu memandangmu. Orang-orang sepertimu memandangmu. Bagaimana dengan orang yang lebih tinggi darimu? Mereka memandangmu. Masih dengan rasa hormat. Orang-orang ini sudah tahu batasmu. Tapi aku rasa orang-orang ini tidak akan pernah bertemu dirimu yang sebenarnya. Jadi menurutmu bagaimana diriku yang sebenarnya seharusnya? Secara terlihat kamu tampak sempurna. Tapi hatimu sangat rapuh. Seperti telur. Setelah cangkangnya pecah, isinya akan mengalir keluar. Oke, berhenti bicara. Mari kita bicara tentang hidupmu di New York. Yogurt Yunani mana yang terbaik? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu membuat wajah masam?
Wajahku beku saat tersenyum di perusahaan. Sulit untuk makan dan bersantai. Kamu masih membuatku tertawa. Begitu tidak manusiawi. Bukan itu yang kumaksud. Aku lihat kamu terlihat buruk. Aku takut kamu akan dirugikan. Keluhan apa yang harus kuberitahukan padamu? Benci beberapa orang? Kukira aku hanya tersenyum. Ambil semua hal baik di dunia. Sepertinya kamu benar-benar marah hari ini. Benar. New World Mall mengadakan karnaval. Diskon 50% untuk semua barang. Aku tidak pergi. Diskon semuanya ramai. Apa yang bisa kubeli? Tentu saja lebih banyak orang dengan diskon. Mari kita pergi bersama hari itu. Kamu berkeliling sendirian sepanjang hari. Kamu butuh tenaga sekarang kamu memanggilku. Aku pergi bersamamu setiap kali, oke? Aku tidak pergi bagaimanapun juga. Jangan menatapku dengan matamu yang besar dan polos. Jadi apa sebenarnya yang ingin kamu beli? Tidak ada diskon untuk apa yang kubeli. Katakan dan dengarkan. Jika aku melihatnya, aku akan membelikannya untukmu. Aku ingin membeli LV. LV diskon. LV kamu tidak mampu membelinya. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Berapa banyak uang yang harus kuberitahukan padamu? Aku tidak bermaksud begitu. Lupakan makan. Tuan Su mengganggu istirahatmu. Masuk. Bisakah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku? Maaf telah mengambil akhir pekanmu. Biarkan kamu datang ke rumahku. Dengan senang hati. Aku tidak pernah melihat laut ketika aku muda. Selalu berpikir laut seharusnya hijau. Halaman rumput ini adalah ingatan terawalku tentang laut. Sampai sekarang, kadang-kadang aku bermimpi tentang diriku sendiri, berenang di laut rumput hijau. Tempat aku tinggal saat kecil. Di seberangnya hijau. Ada pasar sayur di sana. Ada jalan di bawah rumahku. Setiap penyeberangan adalah petualangan bagiku. Pertama kali aku menyeberang jalan seharusnya. Aku pergi ke London sendirian saat berusia 9 tahun. Jangan menertawakanku. Saat itu aku bahkan tidak melihat lampu lalu lintas. Kalau begitu aku tebak kamu belum pernah makan makanan cepat saji di pinggir jalan. Tebakanmu benar. Silakan masuk. Ini ruang tamu kami. Aku tebak perabotanmu. Kamu seusia dengan kakekmu. Ini dari kakek buyutku. Tidak ada yang baru di rumah kami. Kecuali aku. Ajak kamu ke taman. Ketika aku masih kecil, ini tempat bermainku. Wilayah sekitar sini adalah industri keluargamu kan? Jalan yang datang, itu juga dibiayai oleh keluarga kami. Sepertinya kamu membawaku ke sini hari ini. Inti dari Kekaisaran Feng. Bagaimana menurutmu? Aku akan mengajakmu ke peternakan kuda di gunung. Jika kamu punya waktu. Bisa bermain kapan saja. Tidak perlu. Tuan Feng. Ada satu hal yang perlu kamu pahami.
Bahkan jika aku menerima undangan ayahmu datang ke grup Feng MU. Aku hanya seorang manajer profesional. Aku hanya mengurus bisnismu. Semua yang kamu tunjukkan padaku hari ini. Ahli warisnya adalah kamu Feng Lufei. Aku sangat senang dengan pilihan ayahku. Terima kasih atas undanganmu. Aku pamit. Benar? Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Ingin mencari cara untuk menghadapi pihak A? Kamu punya rencana promosi King yang baru. Jadikan King yang topik yang berkelanjutan. Tayangkan pada waktu yang tetap. Miliki penonton yang tetap. Konsep yang sangat bagus. Tapi aku butuh solusi yang spesifik. Menunggu kabar baikmu. Kenapa kamu tidak pergi makan malam dengan Jian Dan? Kenapa kamu terlihat tidak senang? Aku tidak tahu apa yang salah yang kulakukan. Membuat Jian Dan tidak senang. Kenapa aku mengajaknya belanja tapi dia tidak mau? Dia adalah ratu belanja. Dia sangat aneh. Mungkin ada masalah di perusahaan. Merah Padma. Dia akan datang mencarimu. Tapi aku sangat berharap top 500. Jangan memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Lihatlah dia tidak senang. Aku sendiri juga tidak enak. Lalu dia hanya tidak mau menemani kamu belanja. Bahkan malam pesta tahun baru itu, dia tidak ikut belanja malam. Lalu aku akan menemani kamu belanja. Kamu suka belanja. Tentu saja aku adalah pembunuh belanja. Bagaimana ya? Aku akan membantumu merencanakan rute belanja. Lihat bagaimana kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Keren sekali. Aku akan menggambar sekarang. Lalu kita akan langsung bertindak. Bagus. Lalu aku akan mengambil kertas dan pulpen sekarang. Bagus. Aku bisa berkencan dengan Kiki itu hebat. Santai. Naikkan sedikit. Cui dubbing. Cui dubbing. Apa ada masalah? Sama sekali tidak punya semangat tim. Kamu mempengaruhi semua orang. Mempengaruhi sekelompok tiang telepon yang harmonis. Maaf, semua berubah menjadi kura-kura. Kamu benar-benar menjadi kura-kura. Sangat lambat. Berdiri atau tidak berdiri, jongkok atau tidak. Wawancara saja. Apakah kamu begitu tidak sopan? Kikai, ayo pergi. Harus pergi lebih awal. Jangan ganggu semua orang di sini. Kiki. Setan. Ada yang terjadi pada yang mabuk. Bagaimana kamu datang? Hari ini malam tahun baru. Aku bawakan kamu hadiah. Aku tidak butuh terima kasih. Di dalam tidak nyaman. Hari ini belanja besar malam tahun baru. Semua barang diskon 50% setelah jam 0. Senanglah. Kamu lihat aku. Selama ada diskon bahkan orang kaya pun akan tertawa. Aku tertawa melihatmu yang aneh. Bagaimana kamu tahu aku tertarik pada hal seperti itu? Akan tertarik. Diskon. Kamu tidak senang ketika punya uang. Mengambil uang tidak berguna bagiku. Aku tinggal di hotel makan dan berkendara. Perusahaan bisa mengganti. Mengambil uang tidak masuk akal bagiku. Itu sebabnya aku ingin kamu menikmati kebahagiaan ini. Ketika kamu membeli barang diskon, kamu akan mendengar suara gemerincing. Itu saat kamu menghemat uang. Suara uang jatuh ke kantongmu.
Mungkin uang tidak terlalu penting bagiku. Jangan buang waktumu denganku. Belanja besar. Kamu tidak bisa menolak ini. Aku kalah 3 kali. Jika ketiga kali itu menghadap ke atas, kamu hanya perlu keluar denganku dengan patuh dan belanja besar. Aku masih tidak percaya keberuntunganmu selalu begitu baik. Coba lagi. Dua kali lagi. Aku menyerah. Coba lagi. Masih terbuka. Zhao Ning. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini teman baikku Zhao Ning. Ini orang asing suran. Halo. Kamu CEO perusahaan V kan? Terlihat sangat muda. Tidak jauh lebih tua dari kita. Presiden Kiki Su juga ikut belanja dengan kita. Tentu saja satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Orang yang tinggal di tempat seperti itu pasti sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk belanja dengan kita. Sepertinya temanmu lebih mengerti daripada kamu. Tapi hari ini aku nggak bertanggung jawab buat mikirin orang lain. Mikirin orang lain serahin aja ke kamu. Hari ini aku yang ngurus kebahagiaan. Jadi aku mau ajak kamu ngelakuin satu hal yang bikin seneng banget. Ya udah, aku siap taruhan dan kalah. Mantap. Waktunya terbatas. Kalau nggak kamu yang nyetir lagi. Ikut aku. Mau kemana? Mall New Century. Kok bicaramu kayak supir taksi sih? Kayak penumpang. Pernah lihat taksi secantik ini? Betul juga. Mobil ini memang bagus. Kalau aku punya uang, aku juga mau beli satu. Andai saja aku punya mobil kayak gini, aku pasti ganti semua kursinya dengan Hello Kitty dan gantung kucing kecil di sini. Persis, merombak mobil itu kayak merombak rumah. Harus dipikir-pikir. Setahun sekali sweeping barang berarti pulang dengan tangan penuh. Aku siap. Aku bantu kamu ambil sesuatu. Ngapain sih? Gak apa-apa, aku bisa jadi penasihat militermu. Aku juga bisa jadi tukang serba bisa kamu. Kayak gini, apakah aku harus bayar kamu gaji double? Semua dengar. Mall New World lagi ada diskon gila-gilaan. Ada macet? Malnya memutuskan untuk berhenti menerima pelanggan baru. Benar enggak? Gimana kalau ada yang duluan? Atau kita ke Wanda aja? Nggak macet, dan diskonnya gila-gilaan juga. Oke, kita ke Wanda. Ke Wanda. Ke Wanda. Tunggu bentar, setelah masuk, kita ke area A di lantai 1. Ada gaun di sana yang udah lama aku liatin. Tentu. Selain rok, ada topi, celana, dan sepatu. Ingat nggak ukuranku? Jangan khawatir, aku ingat. Oke, tunggu sebentar. Kita akan berpisah. Kalau kamu tidak bisa menemukannya, kita akan telepon. Lalu ketemu saja di gerbang area A, tidak masalah. Lalu tanya aku kenapa. Apa kamu tidak mau beli? Aku tidak kekurangan apa-apa. Beli saja kalau tidak perlu. Benar. Kamu beli dasi. Zhao Ning sedang mencari pekerjaan. Beli beberapa dan dia bisa menggunakannya. Di mana beli dasi? Kamu ikut aku. Nanti aku tunjukkan. Apa yang akan kita hadapi hari ini adalah pertempuran seni. Perlakukan barang di tangan selama dompet tidak kosong. Kita harus berlatih tidak menyerah dan tidak putus asa. Jangan benci kebijakan. Kita harus melawan musuh paling berbahaya yang kita temui. Jadi kamerat suran, apakah kamu punya keyakinan menyelesaikan tugas yang aku berikan? Oke, aku akan berusaha sebaik mungkin. Bagaimana denganmu? Apa kamu siap? Siap setiap saat. Ayo. Bagaimana kabarmu? Ini untuk kamu, ikut aku. Zhao Ning cepat.
Zhao Ning cepat ke sini dan sini. Ayo, 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 ayo. Kamu mau dasi ini atau aku yang mau? Kamu tidak terlihat seperti orang yang pakai dasi. Berikan padaku. Tante, dasi ini milikku. Ayo, 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 ayo. Kamu ngapain di sini? Keluar dan berdiri. Kamu pikir kamu seperti tiang telepon? Kamu pikir model? Ayo, 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 ayo. Aku tidak terlihat seperti orang yang pakai dasi. Seperti. Apakah aluku di sana seperti tiang telepon? Tidak seperti tiang telepon, seperti model. Ambil yang itu, lihat dua ini. Kenapa kamu datang ke sini dengan tangan kosong? Berpose di sana begitu lama. Itu terlalu berlebihan. Cepat coba. Bagaimana semuanya? Sudah merasakan keseruan belanja gila-gilaan? Apa aku benar-benar terlihat seperti model? Kayu masih tersedia. Datang dan pergi. Bantu aku ambil yang ini juga. Bagaimana dengan yang ini? Lihatlah. Bagaimana dengan yang ini? Tidakkah kamu terlihat baik? Mana dari keduanya yang terlihat lebih baik warnanya? Tunggu sebentar, jangan sentuh. Tujuan utama dari pemotretan ini, dalam waktu tercepat, potret dengan cara yang sangat modern, mewakili karakteristik Qing Yang. Penekanannya adalah pada ide yang jelas dan sempurna. Nona Feng, bagaimana menurutmu tentang iklan 30 detik? Bisakah kamu membiarkan ini? Sutradara Jiang, apakah menurutmu ada ruang untuk perbaikan? Pendapatku sederhana. Kurang spesifik. Tahukah kamu penonton saat ini? Berapa banyak iklan manifesto tumpul yang diterima setiap hari? Mereka sudah bosan mendengarnya. Paling banter kita kaya. Pemirsa TV ini. Suara latar belakang pergi ke toilet di tengah. Jadi aku harap ada skema baru. Tapi ide ini sudah disetujui oleh Presiden Su sebelumnya. Dan ketika dia menjelaskan idenya, sangat bersemangat, juga yakin. Jika tidak percaya, kamu bisa tanya sutradara Ye. Nona Feng, link promosi produk desain perusahaan kita. Selalu demokratis. Semua orang bisa memberikan pendapatnya. Siapa yang punya pendapat lebih baik akan melakukannya. Bahkan jika itu adalah kasus yang disetujui oleh Presiden Su. Aku seorang karyawan. Seorang direktur merek. Aku punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Saya pikir Su akan selalu mengenali sikap saya. Direktur Jiang menentang kreativitas Presiden Su. Saya sudah bekerja dengan Su selama bertahun-tahun. Saya tidak benar-benar percaya itu ide dia. Ya, kamu bisa mencarinya untuk memverifikasi. Saya menunggu kabar baikmu. Saya akan. Silakan masuk. Direktur Zhang, pendanaan berikutnya untuk iklan baru Qing Yang. Perlu tanda tanganmu. Kamu lihat ini tabel anggaran terbaru mereka. Saya tidak mengerti. Semua lingkaran ini. Atau kita tidak berkomunikasi dengan jelas sebelumnya. Saya perlu merekomendasikan seseorang untuk menjelaskan kepada saya. Oke. Saya hampir tidak bisa membawanya. Ayo, biar saya bantu. Ayo. Saya lelah sekali. Banyak lagi dan pel. Sabun cuci piring lagi. Itu namanya sekali dalam seumur hidup. Kita harus mulai hidup hemat sekarang. Ekonomi kamu. Orang-orang bilang mereka sedang tertekan. Apa ini?
Kamu tidak tahu itu. Itu yang kamu sebut hemat. Tidak, ini untuk meningkatkan kualitas hidup. Semua pria tampan. Selesai. Saya merasa sangat senang dikelilingi oleh begitu banyak pria tampan. Kamu tidak takut diusir oleh pemiliknya. Tapi setiap hari kamu melihat begitu banyak. Semuanya gambar Zhang Dayu. Tidak merasa muak. Dan kita tidak merusak apapun. Jadi kita hanya perlu memulihkannya sebelum kita pergi. Bukan semuanya baik-baik saja. Tapi saya masih sedikit takut. Kalau saya diusir oleh pemiliknya, di mana menemukan tempat semurah ini? Dan kita tidak punya uang sekarang. Saya pikir kita tidak boleh mengambil risiko. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bekerja keras untuk ini. Bisakah kita tidak merusaknya? Kamu tidak boleh jadi pengecut. Kamu bukan Zhao Ning yang meninggalkan perusahaan bersamaku. Itu tergantung pada alasannya. Kamu tidak boleh terlalu kaku. Jangan menangis saat kamu tidak punya rumah. Kapan kamu pernah melihatku menangis? Berikan padaku. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak punya rumah untuk pulang sekarang. Maaf, aku terlambat karena macet. Apakah itu kamu? Dunia ini kecil, silakan lanjutkan. Kamu menggendengku ke sini hari ini. Kamu tidak membelikanku kopi. Karena, jujur saja, Aku sibuk dengan pekerjaan. maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud. Ketika aku menyewa, syaratnya sudah dijelaskan dengan jelas. Ya, tapi ini adalah kecelakaan. Itu jatuh dan rusak. Apakah menurutmu itu masuk akal? Aku tidak mencoba mengalihkan kesalahan. Aku akan memberimu yang baru. Tapi aku harap kamu bisa menerima permintaan maafku. Aku akan mengatakannya lagi. Ketika kita menyewa kamar, sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Tapi kondisinya sudah mati. Orangnya masih hidup. Aku tidak akan pernah melanggar apa yang aku katakan. Karena kamu adalah teman Suran. MSY, kamu sangat baik. Tapi kamu terus memegang pria itu. Apakah menurutmu itu sepadan? Aku tidak berpikir kamu berhak menilai perasaanku. Aku akan membiarkan agensi menyelesaikannya. Draft pertama anggaran. Ada beberapa komentar dari Mr. Jiang di sana yang perlu dikomunikasikan. Aku mengirim seseorang untuk menjelaskannya secara detail padanya. Ini adalah draft kedua anggaran yang kami susun. Saya sudah menjelaskan diri saya kali ini. Dan ketika saya kembali, saya membuat draft ketiga. Tapi itu dikembalikan. Mr. Su, saya harap jika Anda dan Mr. Jiang ada perselisihan pribadi, Anda jelaskan diri Anda. Jangan buang tenaga dan waktu kami. Karena apa yang terjadi antara kalian berdua. MS Feng. Saya ingin menjelaskan satu hal kepada Anda dulu. Semua karyawan yang bekerja di perusahaan V adalah profesional. Mereka tahu bagaimana memisahkan bisnis dari bisnis. Selain itu, Jiang Dong dan saya sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Tidak ada dendam pribadi seperti yang Anda katakan. Jiang Dong tidak salah. Coba bayangkan Anda di posisinya. Dia harus melakukannya. Mungkin dia terlalu berhati-hati.
Anda bisa tenang, saya akan berkomunikasi langsung dengannya tentang masalah ini. Baik, saya akan menunggu kabar baik Anda. Manajer Su, hari ini saya melihat Anda sebagai bos, melindungi kepentingan bawahan dan perusahaan. Ini hal yang baik. Anda tahu, saya suka melihat pekerjaan dan kehidupan dalam cahaya yang baik. Bagaimana kabarnya dengan Clear Blockbuster iklan? Anggarannya masih diverifikasi. Jika saya ingat dengan benar, solusi kreatifnya sudah diselesaikan 2 minggu yang lalu. Benar. Tapi karena anggarannya 2 kali lipat dari sebelumnya, saya berharap bisa lebih berhati-hati. Kehati-hatian diperlukan. Tapi Anda bisa memberi saya satu alasan untuk berhati-hati. Hanya karena anggarannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi, Jiang Dong, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Saya terlalu mengenal Anda. Setiap kali Anda harus membuat alasan. Mata Anda akan fokus 2 kali lipat dari biasanya. Dan Frank, aku tidak salah kan? Mr. Su, aku sudah bilang, aku tidak suka ide Feng Lufei. Lalu kamu tulis laporan untukku. Kamu adalah direktur penjualanku. Kau punya hak penuh untuk melakukannya. Itu bodoh kalau kamu menunda pendanaan sekarang. Kamu mengembalikan laporan anggaran orang 3 kali. Itu hanya membuktikan satu hal. Titik awalmu bukanlah ide itu sendiri. Kamu mungkin memikirkan hubunganku dengan Feng Lufei. Kamu memikirkan perasaanku. Aku menebak Yero akan memberitahumu. Aku yang mengajukan sebagian ide itu. Benar. Mr. Su, tolong jangan salah paham. Aku hanya mencoba melakukan pekerjaanku. Kamu tidak perlu membuat banyak rintangan kecil di sana. Kenapa tidak kamu katakan saja padaku? Aku mencoba membahasnya denganmu waktu itu. Alasannya adalah aku membawa terlalu banyak emosi pribadi. Aku bahkan tidak diizinkan menjelaskan. Apa kamu tahu? Apa yang aku maksud dengan itu adalah tentang kamu dan siapa. Aku dan Feng Lufei tentu saja. Aku ada kesalahpahaman dengannya. Tidak, aku bicara tentang kamu dan aku. Kita bekerja sama selama bertahun-tahun. Aku sangat menyetujui kemampuanmu. Dan aku tahu kamu selalu setia padaku. Jadi kamu tidak perlu muncul di depanku setiap kali. Jiang Dong, kamu adalah dirimu sendiri. Jangan kehilangan keberanian dan kepercayaan dirimu karena hubungan pemimpin anggota kita. Mr. Su, aku tahu. Anggaran masalah itu. Maaf. Aku akan mengurusnya. Makan lebih sedikit barang ini, atau kamu akan menjadi gemuk. Itu kasar. Aku punya satu lagi gosip yang ingin kuberitahukan padamu. Kamu tidak bekerja keras di tempat kerja. Gosip tentang apa? Dia pasti dimarahi. Kue baru ini enak, coba deh. Silahkan. Aku akan makan kalau kamu tidak. Gaun ini terlihat bagus. Dari yang lain? Itu dibeli beberapa hari lalu saat belanja gila-gilaan. Sayang sekali kamu tidak pergi ke sana. Aku memilih banyak gaya baru tahun ini hari itu. Kamu bisa datang ke tempatku lain kali. Aku akan memberimu beberapa yang kamu suka, oke? Sepertinya kamu bersenang-senang. Sangat seru. Pacarmu cukup baik untuk berbelanja bersamamu.
kapan aku punya pacar? Kamu punya banyak teman laki-laki. Mungkin kamu bersama seseorang dan tidak memberitahuku. Aku pergi ke sana dengan sahabatku. Aku mengajakmu pergi tapi kamu tidak mau. Kalau kamu sedang berkencan dengan seseorang, jangan sembunyikan dariku. Aku tidak akan bersaing denganmu. Aku benar-benar tidak. Kasih aku istirahat. Pikirkan kemana kita akan pergi akhir pekan ini. Lupakan banyak orang yang ingin bersamamu. Aku lebih suka sadar diri. Ada apa denganmu belakangan ini? Aku atau kamu? Baiklah, lupakan. Tidak ada. Bisa saya bicara dengan Tuan Su? Tidak, dia baru saja mengatakannya. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Kenapa? Ada seseorang di dalam. Tidak. Direktur Jiang pulang dulu. Aku akan memberitahu kalau Tuan Su sudah bisa ditemui. Tidak apa-apa, aku akan menunggu di sini. Kamu melihat fotonya. Aku melihatnya. Di mana ITU Dimebel? Di mall. Belanja karnaval malam tahun baru. Kamu bahkan tidak baca koran. Aku tidak tertarik berbelanja. Jian Dan, Tuan Su, aku harus pergi. Batalkan semua rapat hari ini, oke. MR Su, saya ada sesuatu untuk memberitahu Anda. Besok. petugas W, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini adalah tugas saya untuk melayani rakyat. Petugas W, Anda orang yang sangat baik. Saya tidak menyangka hal kecil kami akan membuat Anda menanganinya sendiri. Apapun itu, menangani ini adalah hadiah terbaik untuk rakyat. Jadi jika ada sesuatu yang salah terjadi pada kami di masa depan, saya mengganggu Anda lagi? Tentu saja, pintu kantor polisi terbuka untuk Anda. Silakan datang jika Anda membutuhkan sesuatu. Hati-hati. Wei Xiaoya. Masuk ke kantor saya. Biarkan saya melihat siapa yang mengeluh tentang saya. Halo Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan V. Perusahaan V. Halo. Seseorang melakukan 7 panggilan telepon hari ini. Dia mengirimkan saya surat keluhan. Saya tidak tahu mengapa Anda bertanya. Tangkap itu. Penalti atau cek. Itu membuat saudara perempuan saya senang. Maaf. Saya tersanjung. Mr. Su, Apakah ada yang menelepon saya kemarin sore? saya membatalkan semua rapat Anda kemarin sore. Pada akhir hari, saya mendapat panggilan telepon dari seorang pria. Dia mengatakan jam 2 siang hari ini. Temui dia di Olimpiade. Dan hanya satu orang yang bisa pergi. Apakah dia meninggalkan nama dan nomor? Dia tidak akan mengatakan. Dia juga meminta saya untuk memberikan pesan kepada Anda. Katanya nama kucing Anda adalah Duke. Kenal.
Direktur Jahe. Terima kasih untuk yang terakhir kali. Jangan pernah mengatakan kata-kata itu kepada saya. Selama Anda menyukainya. Saya sangat menyukai. Baik, bawa itu kepada saya lain kali Anda makan malam. Setelah kalian semua pergi kemarin sore, aku mendapat telepon aneh. Siapa yang bermain? Seorang pria. Apa yang dia katakan kepadaku? Aku merasa itu aneh. Dia memintaku untuk memberitahu Tuan Hu. Kucing Jenderal Su bernama Duk. Ada hal lain. Dia bilang ingin bertemu dengannya sore ini. Tuan Su baru saja mengatur semua pekerjaan untukku. Aku pikir dia sudah sampai di sana sekarang. Menurutku Presiden Su akhir-akhir ini sangat aneh. Mereka menghilang setiap sore. Kamu tahu di mana mereka bertemukan? Jam 2 di Cafe Olimpiade. Sejelas Blue Mountain. Baiklah, sebentar lagi tolong. Pelayan membawakanku secangkir kopi lagi. Baiklah, sebentar lagi tolong. Hei, aku akan suruh asistenmu memberitahumu. Biarkan kamu pergi sendiri. Dia tidak menjelaskan dengan jelas. Atau kamu tidak akan. Aku sendirian. Kamu tidak. Tuan Su. 2 hal. Bawa Dong Jiang ke kantorku segera. Ambil syal Hermes dari laci mejamu. Saat dia keluar, kamu masuk juga. Jiang Dong. Aku tak pernah memikirkannya. Kamu akan mengamati gerak-geriku untuk menyuap asistenku. Tuan Su, kamu salah paham padaku. Aku hanya mencoba membantu kamu. Akhir-akhir ini, banyak sekali yang terjadi. Aku sangat khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Mungkin. Ini agak berlebihan. Bisakah kamu mengerti? Tentu saja aku mengerti. Jika aku tidak mengerti kamu, kamu sudah keluar dari sini sekarang. Apakah kamu tahu kenapa waktu itu? Kamu pergi ke Crazy Cat dan memaksa tak mengundurkan diri. Bukankah aku menyalahkanmu? Karena kamu tidak hanya melindungi privasiku. Kamu juga melindungi kepentingan perusahaan. Tapi hari ini adalah kencan saya. Ini urusan pribadi saya. Tidak ada hubungannya denganmu. Mr. Su, saya hanya berpikir. Hubungan antara kita. Kamu seharusnya lebih tunduk daripada bos biasa. Sedikit lebih. Jadi kamu bisa mengikuti saya. Kamu bisa mengawasi saya. Saya pikir kita harus mempertahankannya. Hubungan profesional murni lebih baik. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Tidak ada. Apa yang dikatakan pasal 61 anggaran dasar?
Saya lupa. Melihat membaca. Asisten perlu menjaga kerahasiaan informasi secara mutlak. Dokumen rahasia tidak boleh diungkapkan kepada siapapun secara sembarangan. Asisten juga berkewajiban menjaga kerahasiaan jadwal pribadi bos mereka, tanpa izin. Jangan beritahu siapapun. Apakah kamu tahu apa artinya? Mr. Su, saya salah. Saya tahu kamu di posisi ini. Akan ada banyak godaan. Bahkan jika bukan Jiang Dong, saya yakin akan ada banyak orang datang kepadamu dengan syal Hermes. Saya tidak peduli jika kamu mendapat sedikit bantuan. Tapi kamu melanggar batas saya kali ini. Ini masalah karakter. Mr. Su, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak harus memecat kamu. Saya akan memberi kamu kesempatan untuk mengundurkan diri. Apa yang salah denganmu? Mr. Su benar-benar memecat kamu. Su memutuskan. Saya mata-mata kamu untuknya. Sangat marah. Atau semua tahun yang saya habiskan bersamanya. Kamu memecat saya segera. Jika itu yang dia benar-benar inginkan. Ini serius. Saya tidak melakukan apapun kan? Bisakah saya menjadi mata-mata seperti saya? Justru kamu. Tidak ada yang terjadi. Dia memecat kamu, bukan saya. Hanya saja saya, lebih tinggi pangkatnya daripada kamu. Aku cuma akan jadi kambing hitammu. Kamu saranin aku ngapain sekarang? Kamu pulang dulu. Aku akan menghubungimu. Kamu harus bantu aku. Ada apa denganmu? Tanggal 7 Juli. Aku penasaran kalau aku jadi gelandangan apa kamu mau nampung aku? Enggak separah itu kok. Aku dipecat dari perusahaan. Kamu nyinggung siapa? Bosku, Kamu pasti punya nyali besar. kapan sih kamu ngomongin aku kayak gitu? Aku memang jadi kambing hitam buat orang lain. Ini cuma politik kantoran. Salah satu dari kita harus jadi kambing hitam. Lupakan saja. Kenapa enggak kamu ambil apa yang kamu mau sekarang? Aku yang traktir hari ini. Serius? Ya udah, aku makan aja marahku. Pelayan? Keluar. Gimana kamu tahu aku di sini? Dia belum habisin makanan kucing yang kamu kasih. Kamu kasih makan aku tepat waktu setiap hari. Kayaknya udah jadi kebiasaan. Baju ini cocok banget sama kamu. Kamu ada andil di situ. Aku kasih tahu nggak ada next time. Kenapa enggak kamu berhenti jadi dingin? Kamu seneng banget beberapa hari lalu. Aku kasih tahu, kamu enggak bisa manfaatin kebahagiaanku. Cuma pengen singkirin aku aja. Ini bakal balik ke kamu. Tapi setelah hari itu, aku rasa kita udah jadi teman. Ya kamu sama sekali nggak kasar. Bahkan gak nanya aku setuju apa enggak. Dia udah temenku. Kamu pikir aku kamu selalu memerintah. Dan dia bawa rak. Menurutmu gimana sebenarnya? Nggak pernah tahu gimana ngomongnya. Capek nggak sih? Jadi maksud kamu apa? Aku udah mengakui kamu untuk ini. Teman tanpa kepala. Baiklah temanku yang tak punya pikiran. Tolong lakukan sesuatu untukku. Maukah kamu? Mari kita dengar. Ada seorang gadis bernama Jian dan dia adalah asistenmu. Tapi dia dipecat kemarin. Aku yakin pasti ada ketidakadilan. Pasti ada kesalahpahaman. Jadi, sebenarnya dia gadis yang sangat sederhana. Seperti namanya. Jadi aku ingin tahu apakah kamu bisa memberi kelonggaran. Biarkan dia kembali bekerja. Tidak bisa.
Kenapa? Peraturan perusahaan tidak bisa diubah karena perasaan pribadi. Aku adalah manajer umum. Kita harus tahu lebih banyak tentang ini. Tapi hanya ada satu karyawan dipecat karena kesalahpahaman. Aku tidak berpikir perusahaanmu peduli seorang karyawan yang bekerja untukmu. Jika kamu berteman untuk keuntungan, tidak ada yang murni dalam hubungan ini. Kamu tidak berpikir aku memanfaatkanmu. Kamu belum siap untuk ini. Kamu sangat sombong. Aku hampir pingsan karena marah. Orang itu sangat arogan. Siapa yang mengganggumu lagi? Siapa menurutmu itu bisa jadi? Itu yang berpikir menyebabkan reaksi mabuk bau di atas. Aku masih tidak tahu siapa itu. Lebih baik kamu tidak tahu. Kalau kamu bergabung denganku, mereka akan berteriak padanya bersama. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk Tidak, dimakan. aku akan mengajakmu keluar untuk melampiaskan amarahmu. Beri aku waktu sebentar untuk berganti pakaian. Kiki, kamu bercanda. Kamu tidak membawa uang dan memintaku makan malam. Aku berganti pakaian tapi tidak membawanya. Kamu tahu itu. Jangan khawatir, ATM akan segera datang. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Benarkah? Kamu sangat senang. Ini yang kamu sebut melampiaskan. Kalau aku tidak makan cukup, tentu saja. Dari mana energinya untuk memarahinya? Kamu tidak bisa membicarakan Suran. Kecuali dia, siapa lagi yang bisa membuatku begitu marah? Dia pria yang sangat tidak setia, bahkan bukan teman dari teman, masih bertingkah seperti pria berprinsip. Kamu sangat tidak manusiawi, Tang Kiki. Kamu tidak menghiburku setelah apa yang aku alami. Kamu memanggilku di tengah malam untuk membayar tagihanmu. Ayo. Aku memanggilmu. Membuatmu membayarnya hanya sekunder. Tujuan utamanya, kita perlu membicarakannya denganmu. Kalau kita menampungmu, kamar mana yang harus kamu tempati? Benar, Zhao Ning. Pilihlah. Lihat betapa baiknya kami padamu. Itu baru benar. Tapi yang membayarnya, kamu masih harus membayarku kembali. Aku sedang dalam krisis. Ke Panorama, taksi yang aku naiki ke sini. Kamu juga memberikannya padaku. Sekarang kamu sudah bilang itu krisis. Berhenti bicara tentang uang terus-terusan. Kamu seharusnya memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Seperti sesuatu untuk makan dan minum. Kakak, aku bangkrut. Apa yang harus aku senangi? Jadi kamu akan memberi makan kemarahanmu. Kamu tahu apa? Aku terlalu lelah untuk memberitahumu. Bos yang membayar. Kamu tahu di mana pengguna paling suka mematikan telepon? Aku tidak tahu. Beijing atau Shanghai? Ningbo. Kenapa? Karena, maaf, pelanggan yang Anda hubungi sedang mematikan telepon. Lucu, aku tidak percaya. Itu jenis lelucon yang bisa kamu pikirkan. Halo, 7 Juli. Tebak aku sedang di mana sekarang? dari apa yang kamu katakan, sepertinya bukan tempat yang buruk. Aku sedang di luar gedung V sekarang. Mereka akhirnya tahu siapa aku, Jian, dan mengembalikan aku ke pekerjaan. Kenapa tiba-tiba memanggilmu kembali? Siapa yang tahu? Mungkin bosku Suran. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Aku memikirkannya sepanjang malam. Menelponku langsung pagi ini. Menyuruhku kembali bekerja. Ya, selamat. Bosmu akhirnya mengerti. Kalau begitu mari kita cari tempat untuk merayakan. Bagus. Ketika kamu datang, ingat untuk mengirimmu tadi malam. Bayar apa yang kamu hutang padaku dah. Ya, tahu. Halo. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk apa? Jian, dan kembali bekerja. Aku tidak melakukan apa-apa, oke? Jangan terlalu keras kepala. Aku tahu kamu yang terbaik. Seperti wajah, aku tidak akan memberitahumu. Tapi kamu bisa makan malam di tempatku malam ini. Apa yang kamu mau? Tidak ada yang tidak bisa dilakukan, Zhao Ning. Perusahaan punya banyak pekerjaan. Aku tidak bisa datang hari ini.
Kamu tidak bisa begitu pelit. Aku ada rapat nanti. Aku tidak akan memberitahumu. Hebat. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Aku menunggunya. Jangan menunggu terlalu lama. Bisakah kamu menyelesaikannya secepatnya? Setiap kali kamu masuk pintu perusahaan, gerombolan wartawan itu, kepalaku akan meledak. Mr. Lee, kamu bisa tenang. Ella sudah mengerjakannya. Bagaimana Su menangani MAKI? Apakah Su akan pergi ke Amerika Serikat dengan MAKI untuk hadir di pengadilan? Saya senang Anda tertarik dengan perusahaan V kami, Perhatian Yang Zuckerbergsip. Saya adalah juru bicara untuk V Corporation. Saya ingin memberitahu Anda dengan jelas. Masalah ini tidak mempengaruhi merek apapun dari perusahaan V. Iklan yang jelas juga sedang dalam proses pengambilan gambar yang dijadwalkan. Misteri ini akan terungkap pada bulan September. Jumpa semua. Terima kasih. Permisi, apakah Suh akan meminta maaf secara publik kepada semua korban? Maaf, saya bisa memberitahu Anda bahwa semua rencana dan pengaturan V, semuanya berjalan sesuai jadwal. Saya adalah juru bicara untuk perusahaan V. Terima kasih, terima kasih. Jian dan Tuan Su. Apakah ada yang menelepon saya hari ini? Tidak. Pria yang mengajak saya kencan beberapa hari lalu tidak pernah menelepon lagi? Ya. Dia belum menelepon sejak itu. Kiki ini membosankan. Mari kita ganti program. Apa yang kamu lakukan? Saya ingin melihat bagaimana kabar Suran. Kiki itu yang salah denganmu. Orang Castle seperti kita. Mengapa kamu khawatir dengan apa yang terjadi di atas sana? Angin petir dan hujan adalah kebebasan mereka. Mereka akan menyelesaikannya. Tapi lihat ini. Sepertinya ini serius. Saya mungkin juga akan meneleponnya. Dia bahkan tidak menganggap kita sebagai teman. Kamu mengundangnya ke rumah kita. Dia tidak. Dia jelas meremehkan kita. Mengapa kamu tidak realistis? Tapi setidaknya dia yang mengembalikan pekerjaan Jian Dan. Bukan dia yang menjembalakan pekerjaan Jian Dan. Dia yang memecat Jian Dan sejak awal. Orang kaya selalu modi. Saya tidak tahu. Baiklah. Tapi saya masih ingin mengirim pesan kepadanya. Biarkan dia sendiri. Masuk. Aku nggak tahu kenapa aku di sini. Aku cuma nggak tahu aja. Ya udah gitu aja. Karena kamu masih percaya sama aku. Kamu tahu aku nggak ngelakuin hal-hal itu. Aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma uang yang aku kumpulin udah hilang. Teknologi intinya udah didaftarin sama perusahaan lain. Dan kamu juga hilang. Waktu itu kita baru aja sukses dapat pendanaan. Teknologinya tinggal sebulan lagi buat dirilis. Ada cewek namanya Xiong Jiajie nelpon aku. Dia bilang Lions mau beli teknologi kita. Aku coba cari tahu. Lions itu perusahaan yang terkenal jahat. Mereka monopoli daging sapi di Chili. Mereka yang bertanggung jawab atas bangkrutnya Thunderstorm. Aku nolak buat jual teknologi ke mereka. Sejak saat itu semuanya mulai berantakan. Situasi kita semakin parah. Gak ada yang bisa memprediksi itu. Teknologi kita seharusnya dirilis seminggu lebih awal, tapi malah dipublikasiin sama perusahaan lain. Aku lihat itu di jalanan New York. Teknologinya dijual dalam bentuk CD. Aku merasa kayak dunia udah kiamat. Itu bakal jadi akhir dari duniaku juga. Bahkan Shuyao juga hilang. Aku nggak bisa jelasin semuanya. Tapi kamu harus percaya sama aku.
Aku nggak akan ngelakuin hal yang bikin malu teman. Kamu nggak ngelakuin itu. Pengadilan bakal kasih keputusan yang adil buat kamu. Gak lama lalu Lions ngubungin aku lagi. Mereka ngaku. Mereka yang ngatur semuanya waktu itu. Termasuk kebangkrutan. Hilangnya Xu Yao. Semuanya. Oke, kamu nggak perlu cerita itu ke aku. Aku nggak bakal balik ke Amerika. Aku nggak punya apa-apa lagi. Kamu bisa aja bilang ke aku kalau ada masalah. Aku udah cari tahu selama bertahun-tahun. Aku nggak percaya apa-apa. Termasuk kamu tentu aja. Kamu bantu aku sekarang. Cuma biar dia bisa kabur aja. Merasa bersalah. Pikirkanlah dulu. Kamu bisa meninggalkan saya mati seperti itu. Dan sekarang kamu berpura-pura membantu saya. Hanya bisa membuktikan satu hal. Saya berada di sini karena kamu. Saya akan memberitahumu satu hal. Apapun yang kamu lakukan pada saya bisa menerimanya. Sangat bagus. Tapi saya sama sekali tidak terkesan. Percakapan ini selesai. Sampai jumpa di pengadilan. Mari makan. Saya pikir ini tentang Makai. Makai masih belum bisa memaafkan saya. Saya harus menyelesaikan ini dengannya di pengadilan. Kalau begitu jangan dipikirkan. Langit akan runtuh dan saudaramu bersamamu. Kamu masih suka toko kue ini? Kami dulu sering pergi ke sana di blok keempat. Itulah yang paling saya ingat. Itu juga hari yang paling bahagia. Percaya atau tidak, sedang mengatakan yang sebenarnya. Mungkin sejak saat itu, hidup kita telah berubah. Saya baru saja masuk dan melihat kamu dan temanmu. Kamu beruntung. Kamu pergi kemana-mana dengan seseorang. Saya tahu 8 tahun terakhir ini sulit bagimu. Tidak mudah melewati ini sendirian. Sebelum saya bertemu denganmu, saya selalu berpikir, realitas tidak bisa diubah. Ketika saya kembali dan melihatmu saya menyadari, kamu masih suran yang sama. Sekarang pikirkanlah, realitas juga bisa berubah. Apakah saya melakukan panggilan itu atau tidak? Kamu bisa menyelesaikannya sekarang. Saya melepaskan. Saya tidak melakukannya untukmu. Ini untuk saya. Petugas Wei. Sejak kapan ini menjadi bagian dari yurisdiksimu? Saya datang ke sini khusus untuk melihatmu. Mencariku. Saya kira hanya kamu yang bisa mengeluh. Saya mengeluh padamu. Itu karena kamu selalu menggunakan urusan dinas, mencampuri kehidupan pribadiku. Kamu tidak bisa melihat aku dengan pria lain. Tolong jangan mengeluh di masa depan. Ini cara yang membosankan untuk menarik perhatianku. Aku beritahu kamu. Aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk menjatuhkanmu. Selamat malam.